Shalom Jemaat Little Flock Community yang terkasih, mohon perhatian Anda sejenak karena sebentar lagi kami akan menyampaikan jadwal ibadah Little Flock Community selama sepekan ke depan. Ibadah Raya Minggu pekan depan akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah ini akan dilayani langsung oleh Pastor Pusparani Toreh. Ibadah ini akan berlangsung secara on-site di Start Space lantai 2 yang beralamat di Jalan Tanah Abang 2 nomor 74A Cideng, Jakarta Pusat. Bagi jemaat Little Flock Community yang turut serta membawa anak-anaknya juga dapat mengikut sertakan anaknya pada ibadah LFC Sunday School yang berlangsung setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi di Start Space Tanah Abang lantai 2. Saudara Little Flock Community juga dapat meluangkan waktu untuk ikut serta dalam doa malam yang dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam ini berlangsung secara daring ataupun online melalui Zoom. Untuk meeting ID dan password tertera pada layar pengumuman yang Anda lihat. Bagi saudara Little Flock Community yang ingin mendapatkan pelayanan jemaat seperti keanggotaan, pelayanan kedukaan, ucapan syukur, pernikahan, baptisan air, dan konseling, saudara dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 0821 1088 3859 melalui Pastor Ebenizai. Saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Little Flock Community juga dapat memberikan persembahan melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 526 089 0222 dan juga untuk rekening PI Misi dan Diakonia melalui nomor rekening 526 091 1777 dengan atas nama GBI Little Flock. Kami juga turut serta mengingatkan jemaat Little Flock Community yang terkasih untuk mengikuti akun media sosial Instagram kami dengan username @littleflockcommunity. Dari Instagram tersebut, jemaat Little Flock Community dapat mengetahui informasi terbaru seputar jadwal ibadah Little Flock Community. Demikian pengumuman jadwal ibadah Little Flock Community selama sepekan ke depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Sampai kapan hari hidupku, hari-hariku ini tidak menentu, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Kita mulai pujian ini bersama. Tetap sampai kapan
pasti perjalanan hidup ini berakhir suatu saat nanti. Sebelum hari-hari hidup pun hilang, semuanya tiada Tuhan, semua kesempatan tiada. Ku bukan berjuang menjadi nariman, mengakhiri kehancuran hanya satu. Hidupku sempurna seperti Bapakku, sesuai rencana semula. Serupanya Tuhan Yesus, tujuan hidupku bekerja di hadapan hanya satu. Hidupku sempurna seperti Bapakku, sesuai rencana semula. Serupanya Tuhan Yesus, tujuan hidupku berkenan di hadapan Bapa. Kita mau pujian bersama. Bersama saya jemput setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Sampai kapan akhir hidupku, ini tidak menantu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir suatu saat nanti. Sebelum hari-hari hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Berjuang Tuhan, berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan tulus di hadapan Tuhan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rencana semula. Semua Tuhan Yesus, tujuan hidupku berkenan di hadapan satu hidupku. Saya undang hamba yang maju ke depan. Hidupku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupanya Tuhan Yesus, tujuan hidupku berkenan di hadapan. Berdiri sepuluh lagi di hadapan Tuhan, hanya satu kerinduan. Amin. Tuhan Yesus, tujuan hidupku berkenan di hadapan. Kamu akan berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan. Sekali lagi kau akan berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Kristus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Berita roh Tuhan, Engkau baik, Bapa. Amin. Semuanya adalah hamba sahabat Tuhan Yesus.
Terima kasih. Terima kasih. Ini yang menjadi kerinduan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sudah memutuskan untuk mengimani, percaya kepada Engkau. Dan kami mau hidup di dalamnya menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Karena itulah yang menjadi tujuan iman kami dalam menjalani hidup di tengah dunia ini. Menjalani kepercayaan kami kepada Engkau. Menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Berkenan di hadapan Bapa di surga. Biarlah pujian kami ini ya Tuhan tidak hanya sekedar pujian kami di hadapan Tuhan, tapi semuanya itu dengan hati kami yang tulus di hadapan Bapa di surga, menyerukan Engkau ya Bapa, Allah yang kekal, Allah yang memelihara kehidupan kami. Menyadari ini, hidup kami ini adalah umat pilihan Allah. Dan biarlah kami dapat boleh diajarkan terus untuk dapat boleh menghidupi kehendak Bapa di atas kerajaan sorga. Pagi ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu membuka hati, pikiran untuk dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan turun atas kami, mengurapi setiap kami, sehingga setiap firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan, pesan-pesan-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari kami di tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di bulan Maret ini kita udah sampai di minggu yang kedua ya. Kita menikmati berkat-berkatnya sungguh dahsyat, sungguh luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Rut. Pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan baca saling sahut bersahutan ya. Saya mengawali ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, sampai nanti tiba kita di ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini Rut dan Naomi. Ayat pertama, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2 Bapak Ibu. Semuanya kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sampai di sana kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dengan teliti perikop yang barusan kita baca ini, apalagi ketika kita membaca secara keseluruhan,
kitab Rut dan Naomi ini, kita pasti menemukan pesannya Tuhan yang ingin Dia sampaikan bagi kita. Bagaimana sesungguhnya orang-orang yang hidup dengan kehendak Allah itu diberkati, dipelihara, dikasihi oleh Tuhan, dilindungi, bahkan diselamatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Sekaligus juga kita diajarkan dan disadarkan bagaimana sesungguhnya kita menjaga, mengelola berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam diri kita. Dan hal itu kita diajarkan dalam perikop ini, bagaimana kita menjaga, mengelola dengan baik berkat-berkat Tuhan itu yang sudah Dia percayakan bagi kita. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, dalam perikop ini kita diajarkan bagaimana orang-orang yang hidup dengan kedagingannya, hidup dengan keinginannya sendiri akan mendapat ganjaran, mendapat teguran dari Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengembalikan umat pilihannya pada jalan yang benar, pada jalan yang diinginkan oleh Allah. Dan biasanya Bapak Ibu, ketika umat pilihan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, berada di titik ini, mereka akan mengalami kelemahan secara moral, secara iman mereka. Seberapa banyak kita di hadapan Tuhan sampai hari ini, ketika ada berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, tetapi kita melihat semuanya itu adalah malapetaka yang diizinkan Tuhan dalam diri kita, sehingga kita berkata, Tuhan, kenapa saya seperti ini? Tuhan, di mana Engkau? Padahal saya senantiasa melakukan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan saya. Ada banyak hal yang tidak menyadari ketika ada sesuatu hal yang Tuhan izinkan itu. Mereka tidak menyadari bahwa di dalamnya ada berbagai hal maksud dan tujuan Allah yang Tuhan kerjakan untuk menyatakan apa yang Allah mau di dalam kehidupan setiap kita. Pada titik ini banyak orang yang mengalami kemerosotan iman, kemerosotan moral mereka, sehingga mereka tidak mampu lagi melihat berbagai hal kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan percayakan, yang sudah Tuhan limpahkan di dalam dirinya. Kasih karunia Allah itu Bapak Ibu, sampai hari ini jika kita lihat, sungguh luar biasa dalam diri kita. Kita pun ada sampai hari ini, semua oleh karena berkat cinta kasih anugerah Tuhan yang Dia anugerahkan bagi kita. Jadi selayaknya apapun yang kita hadapi, selayaknya kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kita lihat Bapak Ibu, ayat yang pertama ini, di sini dikisahkan bagaimana umat pilihan Allah tidak lagi mengindahkan ketetapan Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan krisis pangan terjadi. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengembalikan umat pilihannya itu ke jalan yang benar. Di situ dikatakan bahwa pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hakim pada zaman itu adalah istilah untuk pemimpin bangsa Israel pada periode setelah memasuki tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua pada saat itu. Bukan Pak Andis Yosua ya. Ada hakim yang memerintah di sana untuk mengingatkan
bangsa Israel untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Bapa. Sesuai dengan apa yang sudah diajarkan kepada nenek moyang mereka. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bangsa Israel ini tidak menghiraukan para hakim itu. Sehingga mereka melakukan hal yang jahat. Mereka melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Kita akan lihat Bapak Ibu, dalam hakim-hakim yang sebelum Rut ini, Hakim-hakim 21 ayat 25. Di situ dikatakan Hakim-hakim 21 ayat yang ke-25, di situ dikatakan bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi keinginan daging mereka yang mereka turuti, keinginannya sendiri. Mereka tidak mengindahkan lagi apa yang disampaikan para hakim kepada mereka untuk dapat boleh hidup kudus, hidup benar di hadapan Bapa. Sehingga dalam keadaan ini Bapak Ibu, Allah mengizinkan adanya kelaparan yang melanda tanah Kanaan pada saat itu. Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai ujian. Ujian hidup mereka untuk mengembalikan umat pilihannya itu kepada keinginan hati Bapa. Sekaligus menyadarkan umat pilihannya untuk memperbaiki diri. Bahwa apa yang kita tempuh, apa yang ditempuh oleh umat pilihannya itu tidak berkenan di hadapan Bapa. Mereka tidak lagi mengindahkan ketetapan Tuhan Bapak Ibu. Mereka tidak lagi mengindahkan. Mereka melupakan Allah dalam diri mereka. Padahal Bapak Ibu, tanah Kanaan yang mereka tempati itu adalah tanah perjanjian Allah. Yang katanya itu berlimpah-limpah susu dan madu. Kok bisa terjadi kelaparan di sana? Sangat ironis Bapak Ibu. Kok bisa terjadi kelaparan? Padahal itu tanah perjanjian Allah bagi bangsa Israel. Tanah yang kuberikan kepada engkau itu adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi ternyata Bapak Ibu, mereka yang sudah sampai di tanah Kanaan itu, mereka mengalami krisis pangan Bapak Ibu. Mereka mengalami kelaparan karena tidak ada makanan di sana. Padahal tadi saya katakan Bethlehem Yehuda itu artinya itu adalah rumah roti. Bethlehem itu kan rumah roti Bapak Ibu. Atau kalau istilahnya kita sekarang itu gudangnya beras gitu ya. Kok bisa terjadi kelaparan? Seharusnya tidak ada bahaya kelaparan di sana yang mengancam nyawa Israel Bapak Ibu. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, justru sebaliknya. Bangsa Israel menjerit karena krisis pangan di sana, mengalami kelaparan. Kalau secara nalar kita berpikir, kok Tuhan mempermainkan bangsa Israel dengan menjanjikan tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah-limpah susu, tanah yang subur. Kenapa kemudian bisa seperti itu? Kebalikannya. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena betul tanah perjanjian itu tanah yang subur. Tanah yang diberkati, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi kenapa kemudian berubah? Karena bangsa Israel itu salah mengelola berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam diri mereka.
salah mengelola berkat Tuhan, Bapak Ibu. Sama juga ketika kita sudah menikmati berkat Tuhan sampai hari ini. Kita menikmati segala sesuatu yang kita nikmati di gereja kita saat ini. Tapi ketika kita salah mengelolanya, udah berkali-kali Pak Gembala sampaikan, bisa saja terjadi krisis. Bisa saja Bapak Ibu. Kan Tuhan kan sudah menyediakan berkat-Nya. Masa secara detail lagi, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus ini, itu, dan itu. Tuhan sudah anugerahkan semuanya. Kita kelola dengan baik berkat Tuhan itu yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan akal budi, kepintaran bagi setiap kita, hikmat untuk dapat boleh mengatur, memanage, mengelola berkat-berkat-Nya itu yang sungguh melimpah di dalam diri kita, Bapak Ibu. Makanya saya berpikir ya Bapak Ibu, ada begitu banyak yang saya lihat orang-orang kaya itu kenapa sih? Banyak banget Bapak Ibu yang saya tahu. Orang kaya kenapa sih bisa cerai? Kenapa anaknya bisa jatuh dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah? Padahal secara materi cukup. Kalau kita baca orang terkaya dunia, yang pendiri Microsoft ya, yang katanya itu bercerai dengan istrinya, Bill Gates ya. Kok bisa gitu loh? Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang coba? Kok bisa terjadi seperti itu? Karena mereka salah mengelola berkat-berkat Tuhan yang melimpah itu dalam diri mereka. Makanya pagi ini Tuhan mengingatkan setiap kita untuk dapat boleh mengelola walaupun hanya sedikit berkat Tuhan itu yang ada dalam diri kita. Kita kelola dengan baik. Ini pesannya Tuhan pagi hari ini buat kita. Kita kelola dengan baik berkat Tuhan. Sekecil apapun berkat Tuhan yang sudah Dia percayakan bagi kita, kita kelola dengan baik. Tidak hanya berkat materi Bapak Ibu, berkat jasmani, tidak hanya itu, berkat kerohanian kita yang sudah Tuhan anugerah, kita akan pelihara itu dengan baik agar iman kita semakin hari semakin bertumbuh di hadapan Bapa di surga. Amin. Kita akan lihat dulu Bapak Ibu dalam Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan 11 ayatnya yang ke-13 Bapak Ibu, sampai nanti ayat yang ke-17. Ulangan 11 ayat 13 itu dikatakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan apa Bapak Ibu? Hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu. Dan apa Bapak Ibu? Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu janjinya Allah. Betul. Dia membuka langit untuk menyuburkan tanah di mana kita berada. Tapi ketika kita tidak mengindahkan ketetapannya itu dalam diri kita, apa katanya? Dia akan menutup, Bapak Ibu. Dia akan menutup langit. Jadi kita mesti hati-hati
Artinya janji Allah itu berlaku jika bangsa Israel, jika kita hari ini taat kepada Allah. Amin. Tetapi jika tidak, firman Tuhan berkata, bukan saya loh yang ngomong Bapak Ibu. Firman Tuhan yang berkata, jika tidak, Allah akan menutup langit kesuburan bagi tanah di mana kita berada. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Dan hal ini berlaku bagi setiap umat pilihan Allah. Saya imani semua kita yang hadir pada hari ini adalah umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah. Amin. Jadi setiap kita umat pilihan Allah pasti mewarisi janji Allah itu di dalam kehidupan kita ketika kita taat pada kehendaknya. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, seharusnya bangsa Israel itu memahami akan hal ini. Memahami akan hal ini sebagai konsekuensi atau hukuman dari setiap perbuatan yang mereka lakukan. Bukan malah melarikan diri. Dan hal itu sering terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Ketika dia mengalami berbagai kesulitan hidup di dalam dirinya, maka lebih memilih untuk mencari jalan keluar di luar keinginan Allah. Mencari keselamatan yang lain. Dia pikir di sana bisa menyelamatkan dirinya. Ternyata tidak. Mereka ke orang-orang pintar. Kok saya seperti ini sih? Mereka pikir orang pintar itu, yang katanya orang pintar, mereka bisa menyelamatkan diri mereka. Tidak. Akan tetapi Elimelekh, di perikop yang barusan kita baca ini, sebagai salah satu umat pilihan Allah, tidak memahami hal itu Bapak Ibu. Iman yang dia miliki kepada Allah hanya sebatas benih yang jatuh dan ditaburkan di tanah yang berbatu. Imannya tidak bertumbuh, tidak memiliki akar yang kuat, sehingga ketika dia memprediksi, sebenarnya ini hanya memprediksi Bapak Ibu. Karena kenapa? Elimelekh ini salah satu orang yang terkaya sebenarnya juga dalam Alkitab. Dia banyak tanah Bapak Ibu. Ada tanahnya di situ. Tapi dia memberikan, ada bahaya kelaparan yang mengancam. Elimelekh didahului dengan ketakutannya yang berlebihan Bapak Ibu. Berlebihan. Sesuatu hal yang Tuhan izinkan untuk membentuk kehidupannya, imannya langsung merosot. Imannya langsung lemah Bapak Ibu. Menciut imannya. Iman yang sudah dia miliki itu. Sehingga dia cepat terpengaruh dengan situasi, dengan keadaan di mana dia berada. Dia tidak bergantung pada Allah. Pada Allah sudah menjanjikan, aku akan menjaga, menolong, melindungi, memelihara engkau. Tapi Elimelekh tidak. Sehingga ketika dia berada dalam hal yang seperti itu, apa yang terjadi dalam dirinya? Perbuatan yang dilakukannya tidak lagi sesuai dengan keinginan Allah. Jadi ketika kita hidup dengan ketakutan yang berlebihan yang tidak diinginkan oleh Allah, pasti kita didorong untuk dapat boleh meninggalkan apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Memilih yang lain. Pasti itu, makanya hati-hati Bapak Ibu. Padahal Elimelekh itu kan artinya Eli dan Melekh. Melekh itu kan raja. Eli kan Allah. Allah adalah raja. Luar biasa. Harusnya namanya Allah adalah raja. Dia mengandalkan Allah di dalam dirinya sebagai raja yang memelihara hidupnya. Tetapi buktinya tidak, Bapak Ibu. Harusnya dia menjaga ketetapan itu, ketetapan Allah itu, berpegang pada kekuatan Allah itu, pada janji Allah itu. Tapi Elimelekh tidak. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan juga yang memiliki nama yang bagus Bapak Ibu. Memiliki nama yang bagus. Misalnya, wah namanya Paulus, gitu ya. Nggak ada yang namanya Paulus ini ya. Tapi memiliki akal yang lurus. Oh iya Bapak Ibu, banyak. Tidak seperti Paulus yang
dengan mati-matian membela Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, biarlah apa yang menjadi keinginan Allah itu dalam diri kita, kita hidupi, kita lakukan dengan ketulusan hati dalam menjalani hidup di tengah dunia ini. Kita kan lihat Elimelek itu pergi dari mana Bapak Ibu? Dia pergi dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki. Kemana Bapak Ibu? Ke daerah Moab. Untuk apa? Menetap di sana. Jadi saya garis bawahi kata menetap di sana Bapak Ibu sebagai orang asing. Menetap mereka di sana. Kalau memang sudah kita lihat secara manusia Bapak Ibu, kepedulian Elimelek ini untuk menafkahi keluarganya dengan membawa istri dan anak-anaknya memang patut dipuji Bapak Ibu. Patut dipuji. Karena kenapa? Dia bertanggung jawab untuk seisi rumahnya, keluarganya. Bertanggung jawab Bapak Ibu. Bagaimana nanti ketika istri dan anak-anak saya nggak ada makanan? Wah, luar biasa Bapak Ibu. Karena memang hal itu juga Paulus pernah menyampaikan dalam 1 Timotius 5 ayat 8 Bapak Ibu. Bahwa memang jika ada seseorang yang tidak memelihara saudaranya, ada situ ya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sama saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu apa? Murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Paulus juga pernah menyampaikan hal itu. Memang secara kalau kita lihat luar biasa, kita patut untuk puji apa yang dilakukan oleh Elimelek ini. Dalam kesukaran yang dihadapi, Elimelek bertanggung jawab atas keluarganya. Itu sisi positifnya Bapak Ibu. Patut untuk kita puji. Tetapi hal ini tidak dapat dibenarkan Bapak Ibu. Tidak dapat dibenarkan. Karena kenapa Bapak Ibu? Mereka itu menetap di sana sebagai warga bangsa Moab. Yang seharusnya tidak diperbolehkan keturunan Israel itu menetap di wilayah orang yang tidak percaya kepada Allah. Moab itu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Memang menjadi kepala keluarga yang baik, seharusnya Elimelek itu mencari jalan keluar yang lain Bapak Ibu untuk bertahan hidup di mana, jangan ke daerah Moab, apalagi menetap di sana. Harusnya dia itu memperhatikan nilai-nilai kekudusan Allah dalam dirinya, sebagaimana yang misalnya Ayub sudah melakukannya Bapak Ibu, memperhatikan betul-betul kekudusan Allah di dalam dirinya. Karena kenapa? Moab itu adalah bangsa yang terkutuk Bapak Ibu. Bangsa yang terkutuk, bangsa yang tidak punya moral, tidak punya etika. Kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana anak-anak Lot itu membuat ayahnya mabuk supaya mereka bisa mempunyai keturunan. Kan nggak ada moral Bapak Ibu, nggak ada etika. Mereka bersetubuh dengan ayah mereka kan untuk bisa memberikan keturunan yang kemudian lahirlah Moab itu, yang artinya Moab itu binasa. Dari keadaan inilah Moab itu ditolak oleh umat bangsa Israel, karena mereka juga ditolak karena sekaligus mereka penyembah berhala yang disebut sebagai dewa Kamos Bapak Ibu. Tetapi Elimelek ini memilih pergi dan diam, menetap di sana Bapak Ibu. Dan pastinya dia dan keluarganya sudah tidak ada lagi kerinduan kepada Allah. Pastinya terpengaruh dengan keadaan, dengan situasi, dengan sesembahan yang ada di sana, dengan tradisi yang ada di sana. Pasti terpengaruh. Makanya jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang tidak
berkenan kepada Allah. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Jangan sampai kita terpengaruh dengan mereka, Bapak Ibu. Elimelek berpikir ketika dia di Moab mereka akan mendapatkan hidup yang layak. No, justru sebaliknya, Bapak Ibu. Elimelek ini mengambil keputusan yang fatal, Bapak Ibu, dan melukai hati Allah, tidak menghormati Allah, tidak mengindahkan tanah perjanjian Allah yang berlimpah susu dan madunya itu di tanah Israel, di tanah Kanaan, Bapak Ibu. Dalam situasi seperti inilah Allah tidak diam juga. Allah tidak diam juga dengan keputusan Elimelek ini, Bapak Ibu. Allah juga bisa menggunakan kuasanya untuk memberikan keputusan yang baik, yang terbaik juga untuk Elimelek. Kenapa? Supaya umat pilihan yang lain itu tidak mengikuti jejaknya Elimelek ini. Elimelek ini kan keras kepala, udah dikasih tahu, tetapi tidak diikuti. Bebal, Bapak Ibu, tidak tidak mengindahkanlah ketetapan Tuhan dalam dirinya. Sehingga ketika Allah terus mendiamkan Elimelek ini, maka pastinya akan membawa pengaruh buruk bagi bangsa Israel yang lain. Karena ketika dibiarkan terus, Bapak Ibu, maka umat pilihan Allah yang lain yang ada di tanah Kanaan itu bisa mereka semua pergi ke tanah Moab, Bapak Ibu. Dan tanah Kanaan bisa jadinya kosong, Bapak Ibu. Jangan sampai hal itu terjadi karena Elimelek membawa pengaruh buruk bagi bangsa Israel. Tuhan tidak membiarkan hal itu. Karena kenapa? Elimelek adalah umat kesayangan Allah, umat pilihan Allah. Jadi setiap kita umat pilihan Allah pasti diberikan teguran oleh Tuhan ketika kita menyimpang dari jalannya Tuhan. Makanya jangan pernah untuk menghindar dari ketetapan Tuhan, apalagi tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati kekudusan Allah di dalam diri kita. Kita lihat, Bapak Ibu, apa yang menjadi teguran keras yang dialami oleh Elimelek. Di situ dikatakan bahwa kemudian ayat yang ketiga, matilah Elimelek. Wah, matilah Elimelek. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh Elimelek. Kenapa kematian, Bapak Ibu? Saya berpikir, kenapa nggak dikasih teguran yang lain? Kenapa mesti kematian? Ketika saya berpikir kemudian, Firaun dulu bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Karena apa? Karena kematian. Kan Tuhan membunuh semua. Yang pertama, yang sulung, kata Alkitab, termasuk anaknya. Sehingga dari situlah kemudian Firaun itu membebaskan bangsa Israel. Hanya dengan kematian. Hanya dengan kematian bisa menyadarkan orang bahwa memang apa yang saya lakukan ini tidak berkenan kepada Allah. Tetapi bukan dengan demikian ketika orang mati maka hal itu tidak ada teguran Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Tidak. Dalam konteks ini jangan juga nanti ini Pak Winnie bilang orang yang mati maka itu adalah teguran Allah. Enggak. Karena memang semua manusia ini mengalami yang namanya kematian, Bapak Ibu. Matilah Elimelek. Hanya dengan kematian orang merenungkan akan dirinya bahwa perjalanan hidup di dunia ini fana, sifatnya sementara. Sehingga orang kemudian dapat memperhatikan bagaimana dia hidup di hadapan Allah. Karena ada di dalam Pengkhotbah 7 ayat 2 itu, Bapak Ibu. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya setiap orang hidup itu memperhatikannya. Apa yang diperhatikan? Hidupnya. Suatu saat saya mengalami hal yang namanya kematian. Untuk itu
biar saya memperhatikan hidup saya, mempersoalkan kehidupan saya, perbuatan saya berkenan kepada Bapa atau tidak. Itu. Amin. Wah, saya tegang banget. Bapak Ibu, kalau saya khotbahnya begini Bapak Ibu. Mohon maaf. Harusnya Bapak Ibu pengertian inilah yang dimiliki oleh istri dan anak-anaknya Elimelek ketika Elimelek itu mati. Wah, mereka menyadari. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak juga Bapak Ibu. Istilah yang sering kita dengar itu, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak-anak Elimelek juga menetap juga di Moab. Buktinya, mereka menikah dengan perempuan Moab. Kedua anaknya itu, Kilion dan Mahlon, menikah dengan perempuan Moab yang namanya nanti itu Ruth dan Orpa ya. Mereka menikah, artinya itu menikah itu kan menyatu gitu ya. Menyatu dengan bangsa Moab, bangsa yang ditolak, bangsa yang dikutuk. Menyatu. Tambah parah Bapak Ibu. Tambah parah. Sehingga di ayat yang ke-5 di situ dikatakan apa? Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Allah kembali mengingatkan mereka, mengingatkan Naomi, memberikan teguran keras melalui kematian kedua anak Naomi, sehingga Naomi kehilangan suaminya dan kedua anaknya di tanah Moab itu. Satu hal yang menjadi pertanyaan saya lagi Bapak, kenapa sih mesti laki-laki yang lebih duluan diambil oleh Allah? Kenapa bukan perempuan? Saya juga kenapa sih ya? Karena laki-laki itu Bapak Ibu, kepala keluarga. Naomi ini kan udah menaruh harapan kepada suaminya, Elimelek. Ketika suaminya meninggal, maka dia menaruh harapan kepada siapa? Kepada anaknya. Kedua anaknya itu. Karena memang tradisi bangsa Israel itu, laki-laki itu ya, tulang punggung ya, keluarga. Makanya itulah kenapa kemudian laki-laki yang lebih duluan diambil oleh Allah. Maka kita hati-hati sebagai kepala keluarga. Hati-hati kita sebagai kepala keluarga. Iya. Jangan sampai kita salah jalan, salah arah. Iya, hati-hati kita sebagai kepala keluarga. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Harusnya kepala keluarga itu memberikan teladan yang baik buat istri dan anak-anaknya. Karena istri itu biasanya hanya ngikutin Bapak Ibu apa yang jadi keputusan suaminya. Karena suaminya adalah kepala keluarga. Di situ dikatakan bahwa perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Bapak Ibu, ketika kita melihat kisah, membaca kisah ini memang sangat sedih Bapak Ibu. Bagaimana kemudian Naomi tinggal sendiri beserta menantunya, istri dari anak-anaknya. Udah tidak ada harapan lagi. Udah tidak ada harapan lagi. Dia mau naruh harapan ke siapa lagi Naomi? Udah nggak ada. Hanya laki-laki nggak ada. Suaminya nggak ada kan? Lalu apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Ya karena dia tidak ada harapan lagi, tidak ada kekuatan lagi, putus asa, tidak berdaya Bapak Ibu. Mengalami kelumpuhan hati dan pikiran, di mana tidak ada lagi yang dapat diandalkan, tidak ada lagi yang dapat diharapkan dalam dirinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna ya.
Ternyata dalam ketidakberdayaan Naomi itulah dirinya menjadi sadar. Naomi khususnya menjadi sadar bahwa dirinya itu adalah umat pilihan Allah. Dia menyadari dirinya adalah umat pilihan Allah yang dijaga, yang dipelihara, yang dilindungi oleh Allah. Sehingga ketika dia mendengar apa yang dia dengar itu di ayat yang ke-6, ya. Ketika dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka, apa yang dilakukan oleh Naomi? Dia berkemas. Dia berkemas, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab itu. Dari kebinasaan itu, dia sadar bahwa dirinya adalah umat pilihan Allah. Dan di mana saya tinggal ini adalah kebinasaan. Dia keluar dari situ, Bapak Ibu. Dia keluar dari situ. Dia keluar dari situ. Berkemas. Kalau dalam bahasa Ibrani itu kum, atau apa itu kata dasarnya kum, harusnya kan watakam, yang berasal dari kata kum, artinya bangkit. Segera dia bangkit, berdiri. Ada suatu tindakan yang dilakukan oleh Naomi ketika dia mendengar bahwa dirinya itu adalah umat pilihan Allah. Mendengar bahwa di tanah Kanaan itu Tuhan memperhatikan umat pilihannya, dia langsung berkemas, Bapak Ibu. Dia langsung berkemas. Tidak hanya telinga yang dia berikan, tapi dia memberikan hatinya, dia memberikan pikirannya, seluruh kehidupannya, perasaannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Hal ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa selama ini imannya Naomi itu, karena memang dia hanya mengikuti apa yang menjadi keputusan kepala keluarganya, imannya juga mati, Bapak Ibu. Harusnya dia ingatkan suaminya, dia kasih tahu anak-anaknya, lebih baik kita pulanglah ke tanah yang sudah dijanjikan Allah bagi kita. Di sana adalah rumah roti, tanah yang subur, yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tapi dia juga tidak melakukan hal itu. Imannya mati juga pada saat itu, karena dia sudah menaruh harapannya kepada kepala keluarga, suami dan juga anak-anaknya, sebagai tradisi yang berlaku di sana. Mungkin juga Bapak Ibu, iman kita hari-hari ini mati. Iman kita hari-hari ini mati. Sedang tidur. Melalui kisah Naomi ini. Watakam. Bahasa Ibraninya keluar. Watakam. Kum. Bangkit. Berdiri. Ada suatu tindakan yang kita lakukan. Bertindaklah. Jangan tidur lagi iman kita ini. Kita bangunkan iman kita supaya iman kita ini boleh memiliki aksi untuk menyatakan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Sehingga yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan hati Bapa di surga. Amin. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap apapun, jangan berlarut di sana, segeralah bangkit. Segera bangkit, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti buka jalan. Dia akan memberi yang terbaik bagi setiap umat pilihannya, umat kesayangannya. Karena orang yang dikasihi akan dihajar dan ditegur, kata Alkitab, Bapak Ibu, bukan kata saya. Alkitab yang berkata begitu. Dia akan tegur. Oh iya, sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan yang kita hadapi, itu kita anggap sebagai bunga-bunga kehidupan kita. Amin. Jadi segala sesuatu berkat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, biarlah hal itu kita jaga dengan baik. Kita rawat, kita atur bagaimana hal itu kita lakukan, dengan kita lihat segala berkat itu dengan sesuatu hal yang luar biasa dalam diri kita.
dengan cara kita bersyukur, mengandalkannya, menghidupi kebenarannya di dalam setiap kita. Amin. Amin untuk firman Tuhan, Bapak Ibu. Dalam sikap doa Bapak Ibu, kita akan respon kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Berikan hatimu, buka hati, buka pikiranmu Bapak Ibu. Tuhan, Dia mencurahkan berkat dalam kehidupan kita. Dia menyampaikan pesannya bagi kita untuk kita lakukan dalam menjalani hidup di tengah dunia ini. Selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana. Kita ulang dari awal, lalu kita bangkit berdiri. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu, selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau menentukanku, ya Tuhan, berkenan hatiku, selebut kasih-Mu Tuhan, berjalan di jalan-Mu. Dengan hati kita Bapak Ibu, kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana. Dengan kesuburan hati kita ulang dari awal. Ku rindu selalu. Ku rindu. Ini yang menjadi ikrar kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kau memberikan telinga kami, hati kami, pikiran kami kepada kebenaran firman-Mu. Kita dapat boleh menyadari hidup kami dalam dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau menentukanku, ya Tuhan, berkenan-Mu. Lembutkan hati-Mu, selembut kasih-Mu Tuhan, berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau menentukanku, ya Tuhan, ku rela-Mu. Lembutkan hati-Mu, selembut kasih-Mu Tuhan, berjalan di jalan-Mu. Ini yang menjadi ikrar kami di hadapan-Mu.
Kami boleh menggunakan telinga kami ini, boleh mendengar apa yang menjadi suara Tuhan bagi kami. Apa yang menjadi pesan-pesan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak boleh memperhatikan apa yang menjadi ketetapan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarlah hidup kami Bapak. Kami menyadari hidup kami adalah umat pilihan Allah, umat yang dikasihi oleh Allah. Dan biarlah kami dapat boleh diajarkan terus untuk dapat boleh menghidupi apa yang menjadi ketetapan Allah di dalam kehidupan kami, sehingga perbuatan kami tidak melukai hati Bapa. Dan kami dapat boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Itulah yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu. Bentuk hati kami Bapa, bentuk pikiran kami ini dapat boleh mengandalkan, memiliki hati yang peka terhadap kebenaran firman-Mu itu. Pakai kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Biar kami dapat boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Berjalan dalam jalannya Tuhan. Ubah hati kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Dengan lembut mari katakan, aku sebagai tanah liat. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Tuhan. Ku berjalan di jalan-Mu, ku berjalan di jalan-Mu, ku berjalan di jalan-Mu. Kami bersyukur buat firman yang buat ditabur bagi setiap kami hari ini Tuhan. Pesan Tuhan begitu jelas bagi kami. Biarlah Tuhan mampukan kami menjadi para pelaku kebenaran. Bagaimana kami bisa bertanggung jawab dalam mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan. Kami menghormati kekudusan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan tetapkan. Dan biarlah kami kembali bangkit Tuhan, untuk mengambil langkah pulang kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Pagi ini Roh Kudus tolong setiap kami di tempat ini, berikan kami kekuatan daripada Tuhan. Kami dapat menjadi para pelaku kebenaran. Hamba berdoa Tuhan, kami berdoa berkati hamba-Mu Pastor Ebenezer Tuhan. Biar Tuhan terus pakai dia menjadi alat-Mu yang luar biasa. Tuhan terus memakai keluarganya. Tuhan menolong, menopang, dan terus menambah-nambahkan kapasitas ilahi dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.